Saat ini kita akan belajar kapasitas dukung bagian yang pertama. Fondasi adalah bagian terendah dari bangunan yang meneruskan beban bangunan ke tanah atau batuan yang ada di bawahnya. Terdapat dua klasifikasi fondasi, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Fondasi dangkal sebagai fondasi yang mendukung bebannya secara langsung seperti fondasi telapak, fondasi memanjang, dan fondasi rakit. Fondasi dalam sebagai fondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batuan yang terletak relatif jauh dari permukaan. Contohnya fondasi sumuran dan fondasi tiang. Fondasi telapak atau spread footing merupakan fondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung kolom. Fondasi memanjang atau fondasi continuous footing adalah fondasi yang digunakan untuk mendukung dinding memanjang atau digunakan untuk mendukung sederetan kolom-kolom yang berjarak sangat dekat. Bila dipakai fondasi telapak, maka sisi-sisinya akan berimpit satu sama lain. Fondasi rakit atau rough foundation atau mat foundation adalah fondasi yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak, atau digunakan bila susunan kolom-kolom jaraknya sedemikian dekat di semua arahnya. Fondasi sumuran atau caisson yang merupakan bentuk peralihan antara fondasi dangkal dan fondasi dalam. Digunakan bila tanah dasar yang kuat terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Peck dan kawan-kawan membedakan fondasi sumuran dengan fondasi dangkal dari nilai kedalaman DF dibagi lebarnya B. Untuk fondasi sumuran, DF per B itu lebih besar 4. Sedangkan untuk fondasi dangkal, DF per B lebih kecil atau sama dengan 1. Fondasi tiang atau pile foundation digunakan bila tanah fondasi pada kedalaman yang normal tidak mampu mendukung bebannya. Sedangkan tanah keras terletak pada kedalaman yang sangat dalam. Demikian pula bila fondasi bangunan terletak pada tanah timbunan yang cukup tinggi, sehingga bila bangunan diletakkan pada timbunan akan dipengaruhi oleh penurunan yang besar. Beda antara fondasi sumuran dan fondasi tiang adalah fondasi tiang umumnya berdiameter lebih kecil dan lebih panjang. Walaupun pada waktu sekarang terdapat tiang yang diameternya cukup besar pula. Pada prinsipnya, fondasi dalam adalah fondasi yang di dalam mendukung beban bangunan, mengandalkan tahanan ujung dan tahanan gesek dindingnya. Sedang fondasi dangkal hanya mengandalkan tahanan ujungnya saja karena tahanan gesek dindingnya kecil. Kita beralih ke fase keruntuhan fondasi. Menurut Fasick, fase-fase keruntuhan fondasi pada pembebanan yang berangsur-angsur seperti di gambar ini, ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 1 yaitu saat awal penerapan beban, tanah di bawah fondasi turun, yang diikuti oleh deformasi tanah ke arah lateral dan vertikal ke bawah. Sejauh beban yang diterapkan relatif kecil, penurunan yang jadi kira-kira sebanding dengan besarnya beban yang diterapkan. Dalam keadaan ini, tanah masih dalam kondisi keseimbangan elastis. Massa tanah yang terletak di bawah fondasi mengalami kompresi yang mengakibatkan kenaikan kuat geser tanah, sehingga menambah kapasitas dukungnya. Fase 2. Pada penambahan beban selanjutnya, baji tanah terbentuk tepat di dasar fondasi dan deformasi plastis tanah menjadi semakin nampak. Gerakan tanah pada kedudukan plastis dimulai dari tepi fondasi. Dengan bertambahnya beban, zona plastis berkembang.
Gerakan tanah ke arah lateral menjadi semakin nyata yang diikuti oleh retakan lokal dan geseran tanah sepenuhnya berkembang untuk menahan beban yang bekerja. Fase 3. Fase ini dikarakteristikkan oleh kecepatan deformasi yang semakin bertambah seiring dengan penambahan beban. Deformasi tersebut diikuti oleh gerakan tanah keluar yang disertai dengan menggelembungnya tanah permukaan. Dan kemudian tanah pendukung fondasi mengalami keruntuhan dengan bidang runtuh yang berbentuk lengkungan dan garis, yang disebut bidang geser radial dan bidang geser linear. Berdasarkan hasil uji model, FASIC membagi mekanisme keruntuhan fondasi menjadi 3 macam. Yang pertama, keruntuhan geser umum, general shear failure. Kedua, keruntuhan geser lokal, local shear failure. Dan yang ketiga, keruntuhan penetrasi, penetration failure atau punching shear failure. Keruntuhan geser umum. Keruntuhan fondasi terjadi menurut bidang runtuh yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Suatu baji tanah terbentuk tepat pada dasar fondasi, lihat zona A, yang menekan tanah ke bawah, hingga menyebabkan aliran tanah secara plastis pada zona B. Gerakan ke arah luar di kedua zona tersebut ditahan oleh tahanan pasif di bagian C. Saat tahanan pasif bagian C terlampaui, terjadi gerakan tanah yang mengakibatkan penggembungan tanah di sekitar fondasi. Bidang longsor yang terbentuk berupa lengkung dan garis lurus yang berkembang hingga permukaan tanah. Saat keruntuhan, terjadi gerakan massa tanah ke arah luar dan ke atas. Keruntuhan geser umum terjadi dalam waktu yang relatif mendadak, diikuti dengan penggulingan fondasi. Keruntuhan geser lokal. Tipe keruntuhannya hampir sama dengan keruntuhan geser umum, namun bidang runtuh yang terbentuk tidak sampai mencapai permukaan tanah. Jadi, bidang runtuh yang kontinu tidak berkembang. Fondasi tenggelam akibat bertambahnya beban pada kedalaman yang relatif dalam, yang menyebabkan tanah di dekatnya mampat. Tetapi, mampatnya tanah tidak sampai mengakibatkan kedudukan kritis keruntuhan tanah, sehingga zona plastis tidak berkembang seperti pada keruntuhan geser umum. Dalam tipe keruntuhan geser lokal, terdapat sedikit penggembungan tanah di sekitar fondasi, namun tidak terjadi penggulingan fondasi. Keruntuhan penetrasi. Pada tipe keruntuhan ini dapat dikatakan keruntuhan geser tanah tidak terjadi. Akibat beban karena lunaknya tanah, fondasi hanya menembus dan menekan tanah ke samping, yang menyebabkan pemampatan tanah di dekat fondasi. Penurunan fondasi bertambah hampir secara linear dengan penambahan bebannya. Pemampatan tanah akibat penetrasi fondasi berkembang hanya pada zona terbatas, tepat di dasar dan di sekitar tepi fondasi. Penurunan yang terjadi tidak menghasilkan cukup gerakan arah lateral yang menuju kedudukan kritis keruntuhan tanah, sehingga kuat geser ultimate tanah tidak dapat berkembang. Fondasi menembus tanah ke bawah dan baji tanah yang terbentuk di bawah dasar fondasi hanya menyebabkan tanah menyisih. Saat keruntuhan, bidang runtuh tidak terlihat sama sekali. Jika tanah tidak mudah mampat dan kuat gesernya tinggi, praktis akan terjadi keruntuhan geser umum. Tipe keruntuhan penetrasi dapat diharapkan terjadi terutama pada tanah-tanah yang mudah mampat,
seperti pasir tidak padat dan lempung lunak. Dan banyak juga terjadi pada kedalaman fondasi DF sangat besar bila dibandingkan lebarnya B. Akan tetapi, model keruntuhan fondasi yang dapat diharapkan terjadi pada tipe fondasi tertentu tergantung dari banyak faktor. FASIC melakukan uji model guna mengetahui pengaruh kepadatan tanah pasir serta pengaruh lebar dibanding kedalaman fondasi DF per B terhadap mekanisme keruntuhan fondasi. Dari hasil uji tersebut diperoleh hasil bahwa tipe keruntuhan fondasi bergantung pada kerapatan relatif atau DR dan nilai DF per B, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Menurut FASIC, model keruntuhan geser umum diharapkan terjadi pada fondasi yang relatif dangkal yang terletak pada pasir padat atau kira-kira dengan V aksen lebih besar 36 derajat. Sedang untuk keruntuhan geser lokal kira-kira V aksennya lebih kecil 29 derajat. Ya, lebih kecil dari 29 derajat. Menurut Koduto, fondasi pada pasir padat cenderung runtuh pada keruntuhan geser umum. Dalam hal ini, pasir padat adalah pasir yang mempunyai kerapatan relatif DR lebih besar dari 67%. Itu menurut Koduto. Kemudian Koduto juga mengatakan fondasi pada pasir tidak padat sampai kepadatan sedang atau 30% lebih kecil DR, lebih kecil 67%, cenderung runtuh pada keruntuhan geser lokal. Kemudian fondasi pada pasir sangat longgar, di mana DR lebih kecil dari 30%, cenderung runtuh menurut model keruntuhan penetrasi. Demikianlah pembahasan kapasitas dukung bagian yang pertama.